Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Destriani. Di sini saya dari kelas Sistem Formasi Reguler B 2018. Sini saya akan menjelaskan tentang UTS di mata kuliah IRP. Baiklah, untuk soal yang pertama yaitu penjelasan tentang best practice dan contohnya. Best practice ini merupakan salah satu kualifikasi yang diperlukan untuk implementasi IRP agar dapat berjalan dengan sukses. Best business practice adalah otak dari semua IRP yang dibawa sesuai dengan bisnis proses dari jenis bisnis suatu perusahaan. Semakin banyak sertifikasi yang diterima dan diakui dunia, semakin baiklah software tersebut. Adapun contoh dari best practice ini, yang pertama, jika ingin menilai mengenai cara pemindahan barang dari suatu wilayah ke wilayah lain, maka Federal Express merupakan contoh best practice di bidang logistik. Contoh yang kedua yaitu Oracle e-Business merupakan best practice di bidang human resource. Selanjutnya yaitu untuk soal yang kedua, penjelasan tentang standarisasi dan informasi serta contohnya. Manfaat dari IRP ini salah satunya ialah standarisasi data dan informasi, di mana pengertiannya yaitu database terpusat yang diterapkan pada IRP membentuk data yang standar, sehingga informasi dapat diperoleh dengan mudah dan fleksibel untuk semua divisi yang ada di dalam perusahaan. Contohnya yaitu saya mengambil kasus perusahaan Colgate-Palmolive. Sebelum mereka menerapkan IRP, perlu 1 hingga 5 hari bagi Colgate Amerika Serikat atau yang lain mendapatkan sebuah pesanan dan 1 atau 2 hari lagi untuk memproses pesanan tersebut. Namun setelah mereka menerapkan IRP, kini mereka hanya membutuhkan waktu 4 jam untuk memperoleh pesanan dan memprosesnya, dikarenakan data dan informasi perusahaan Colgate terkoordinasi secara global dan bertindak secara lokal. Langsung saja untuk soalnya itu, diketahui untuk memproduksi barang D itu diperlukan bahan baku A, B, dan C sesuai dengan kondisi yang ditampilkan di gambar. Adapun pertanyaannya itu kita akan menentukan nilai bahan baku A, B, dan C, yaitu nilai netting, loading, offsetting, dan explosion. Yang pertama yaitu untuk bahan baku D. Di sini kita sudah diketahui kebutuhan kotor selama 8 periode dan jadwal penerimaan persediaan dan persediaan di tangan sebelum periode dimulai. Di sini kita akan mencari loading menggunakan metode Fixed Period Requirement atau FPR dengan intuisi loadnya sebesar 4 bulan dan lead time-nya 1 bulan. Langsung saja untuk menentukan netting dan offsetting. Di sini kita akan pada periode pertama persediaan tangannya akan dikurang dengan kebutuhan kotor, maka sisanya ada 18. Pada periode kedua, persediaan tangan dikurang dengan kebutuhan kotor bersisa 3. Kemudian pada periode ketiga ada penerimaan sebesar 20, kemudian kebutuhan kotor 20, maka persediaan tetap 3. Pada periode keempat kebutuhannya ada 15, maka persediaan di tangannya 0 dan kebutuhan bersihnya 12. Pada periode kelima persediaan tangannya tetap 0, maka kebutuhan bersihnya 28. Pada periode ke-6 kebutuhan bersihnya 15. Pada periode ke-7 kebutuhan bersihnya 20 dan pada periode terakhir kebutuhan bersihnya sebesar 23. Adapun offsettingnya yaitu lead time-nya sebesar 1 bulan, maka rencana pemesanannya akan dimulai pada periode ketiga sampai dengan periode ke-7. Selanjutnya kita akan menentukan loading. Di sini kita akan mengambil kebutuhan bersih pada periode ke-4 sampai dengan periode ke-8. Pada loading bahan baku D ini kita menggunakan metode FPR, di mana metode ini dilakukan dengan memasukkan intuisi load dengan jumlah pemesanan didasarkan pada jumlah kebutuhan bersih pada periode yang akan datang. Nah, di soalnya tadi itu periodenya selama 4 bulan. Maka di sini kita akan mengambil 4 periode pertama. Di sini 1, 2, 3, 0 pada periode keempat 12, maka ukuran lotnya kita masukkan 12 pada periode pertama. Selanjutnya untuk periode kelima, maka kita akan memasukkan lotnya sejumlah kebutuhan bersih selama 4 bulan, yaitu pada periode 5, 6, 7, 8. Totalnya itu ada 86. Maka ukuran lotnya pada periode kelima kita masukkan sebesar 86. Adapun persediaan di tangannya untuk periode kelima bersisa 58, pada periode ke-6 43, periode ke-7 23, dan periode ke-8 itu 0.
yaitu untuk bahan baku B. Di sini kita akan mencari kebutuhan kotor, persediaan di tangan, dan kebutuhan bersih. Adapun kita akan mencari nilai loading menggunakan metode FOQ atau Fixed Order Quantity. Di sini lotnya itu memiliki nilai intuisi sebesar 20 dengan lead time 2 bulan. Baiklah, yang pertama kita mencari netting, explosion, dan offsetting. Di sini, karena bahan baku B ini arah panahnya itu sejajar dengan D, maka kita mengambil kebutuhan bersih pada bahan baku D itu diisi ke kebutuhan kotor di bahan baku D. Jadi di sini kita mendapatkan 12 pada periode ketiga, 28 pada periode keempat, 15 pada periode 5, 20 pada periode 6, dan 23 pada periode ke-7. Nah, untuk mencari persediaan di tangannya sama seperti sebelumnya, yaitu persediaan di tangan ditambah penerimaan persediaan, kemudian dikurang kebutuhan kotor, maka didapatlah hasil seperti yang ada di tabel berikut. Untuk kebutuhan bersihnya itu ada di periode 4, 5, dan 7. Tadi di soal itu lead time-nya 2 bulan, maka rencana pemesannya itu dimulai pada periode kedua, ketiga, dan kelima. Selanjutnya yaitu kita menentukan nilai loading. Nah, di sini kebutuhan bersihnya kita ambil dari tabel yang di atas, yaitu pada periode keempat 2, periode kelima 15, dan periode ketujuh 23. Di sini kita akan mengisi lotnya sebesar soal tadi itu intuisinya sebesar 20. Nah, di sini kita isi dulu pada periode pertama 20, kemudian pada periode keempat ada kebutuhan bersih sebesar 2, sisanya persediaan di tangannya 18, kemudian ada kebutuhan bersih lagi 15, maka persediaannya ada 3, kemudian pada periode ke-6 tidak ada kebutuhan, masih sisa di tangan 3, kemudian pada periode ke-7 itu ada kebutuhan bersih 23, di mana persediaan di tangan kita kurang kan. Nah, jadi ukuran lotnya ditambah, yaitu sebesar nilai intuisi tadi sebesar 20, maka 20 ditambah 3, 23, kebutuhan bersihnya 23, maka persediaan di tangannya 0. Begitupun di periode ke-8. Untuk bahan baku A, pada bahan baku A ini panahnya itu dari panah B sama dengan 2A. Jadi kita akan mengambil kebutuhan kotor pada bahan baku A ini sebesar 2 kali bahan baku B. Di sini juga kita akan menentukan offsettingnya dengan metode EOQ dan lead time-nya 1 bulan. Langsung saja kita menghitung nilai netting, explosion, dan offsetting. Di sini mengapa terdapat pada periode keduanya sebesar 4, 30, dan 46? Karena kita mengambil kebutuhan bersih pada tabel B. Ini ada 2, 15, dan 23. Maka dikalikan 2, jadi 4, 30, dan 46. Sama seperti sebelumnya, untuk menghitung kebutuhan bersih, itu persediaan tangan ditambah penerimaan, kemudian dikurang kebutuhan kotor. Maka pada tabel A ini kita mendapatkan kebutuhan bersihnya itu pada periode ketiga ada 3, periode kelima ada 46. Adapun lead time-nya di sini kita sebesar 1 bulan, maka rencana pemesanannya itu diundur selama 1 bulan, yaitu dimulai dari periode kedua dan periode keempat. Untuk mencari nilai loading, kita mencari dengan metode EOQ. Nah, di sini rumus EOQ itu sama dengan akar 2D dikali K dibagi H, di mana telah diketahui pada soal. Di sini D-nya 450, K-nya 2000, dan H-nya 2500. Maka didapat hasil 26,8 sekian dibulatkan menjadi 27. Langsung saja kita masukkan nilai EOQ tadi pada ukuran lotnya. Untuk periode pertama kita masukkan 27, dan pada periode ketiga ada kebutuhan bersih sebesar 3, maka persediaannya sisanya 24. Kemudian untuk periode kelima itu ada kebutuhan bersihnya sebesar 46, sedangkan persediaan di tangannya ada 24, maka kurang
maka ditambah lotnya tadi sebesar 27. Maka persediaan tangannya bersisa 5 pada periode kelima. Selanjutnya, yang terakhir yaitu bahan baku C. Di sini panahnya itu dari bahan baku D langsung ke C, tidak ada kelipatan. Maka kebutuhan kotor pada bahan baku C ini kita ambil dari kebutuhan bersih pada bahan baku D. Adapun di sini kita akan mencari nilai loadingnya menggunakan load for load dengan lead time 1 bulan. Langsung saja kita menentukan nilai netting, explosion, dan offsetting. Di sini kebutuhan kotornya kita ambil dari, sebelumnya untuk tabel C ini ternyata dia itu dari tabel D dan kelipatannya itu 2C. Jadi pada kebutuhan bersih pada tabel D itu dikali 2. Itu adalah kebutuhan kotor pada tabel C. Sini kita mendapatkan 24 pada periode ketiga, pada periode keempat 56, pada periode kelima 30, periode keenam 40, dan periode ketujuh sebesar 46. Sama seperti sebelumnya, kita menentukan kebutuhan bersih. Di sini kita lead time-nya itu 1 bulan, maka rencana pemesanannya itu dimulai pada periode kedua sampai dengan periode ke-6. Selanjutnya kita akan menentukan nilai loading. Di sini kita akan menggunakan metode load for load, di mana load for load ini ukuran loadnya itu menyesuaikan dengan kebutuhan bersih. Jadi langsung saja untuk ukuran loadnya kita isi sesuai dengan kebutuhan bersihnya, sehingga persediaan di tangan pada periode pertama sampai dengan periode ke-8 itu sebesar 0. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.